Mulai langkahmu, make your move, make your move, ready, make your move. Halo, selamat malam untuk kakak-kakak dan adik-adik alumni Tarakanita. Selamat ketemu lagi dalam acara yang luar biasa yang sudah dipersiapkan oleh panitia, dan kali ini kita akan melakukan diskusi lintas dekade antara kita, sinergi tanpa batas. Sekali lagi selamat malam, perkenalkan nama saya Putri Suhendro, saya lulusan SMA Tarakanita angkatan tahun 1982 dan saya dari jurusan bahasa ya. Jadi jurusan bahasa ini pokoknya kalau sekolah cuma mau seneng-seneng aja gitu ya. Kalau dapat ilmu syukur, seenggak-enggaknya pulang sekolah kita seneng bisa main. Tapi yang hebatnya, walaupun rasanya SMA kita tuh nggak pernah serius-serius amat ya. Walaupun saya tahu di ruangan Zoom ini banyak banget yang sekolahnya serius, tapi saya melihat teman-teman saya rasanya kok tidak ada yang gagal dalam kehidupannya. Dan kita pernah ngobrol di tahun angkatan 82, ternyata kita sekolah di Tarakanita, yang pasti kita mendapatkan berapa bekal yang akhirnya menjadi DNA kehidupan kita, yaitu satu, karakternya kuat banget ya. Semuanya wanita alfa di dalam ruangan ini. Ada yang alfa ala-ala, ada yang alfa tipis-tipis, ada yang alfa banget gitu ya. Kalau yang paling puncak senggol bacok. Ini banyak di dalam ruangan ini ya. Dan yang kedua, kita jadi perempuan tangguh, dan yang ketiga ini yang luar biasa yang selalu bikin saya bangga kemanapun adalah integritas kita yang sangat tinggi. Nah, karena masih dalam suasana Lebaran, izinkan saya untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang merayakan. Yang tidak merayakan, selamat menikmati cuci piring, setrika baju, ya, kemudian order makanan online, ya, sambil menunggu Mbak pulang. Nah, setelah liburan, kita kembali lagi dalam rangkaian acara pemilihan ketua dan Dewan Pengawas Initarki periode 2022 sampai 2025. Dan saatnya sekarang untuk para kandidat berinteraksi, berdiskusi, lalu ngobrol santai langsung tentang sinergi tanpa batas. Nah, dalam pertemuan malam hari ini kita akan diskusi dengan teman-teman alumni perwakilan angkatan 1995 sampai 2021. Sementara itu hari Jumat minggu depan akan ada acara yang sama dengan alumni yang lebih laule ya, agak laule karena itu alumni 1966 sampai 1994. Ini hati-hati loh angkatan yang jeng gitu ya. Nah, sebelumnya saya mau menyapa dulu para alumni yang sudah hadir di dalam ruangan Zoom ini. Ada Mbak Cica dan tentunya yang terhormat Mbak Peggy yang selalu hadir ya, maha hadir, Mbak Peggy Odang. Selamat malam. Lalu ada angkatan saya, ada Tingka dan ada Ingrid ya, Kak Ingrid, dan masih banyak lagi. Dan juga kita akan langsung saja, kita akan lihat, kita akan ngobrol dengan siapa saja malam hari ini. Yang pasti adalah kita akan ngobrol dengan kedua kandidat ya, dua perempuan yang luar biasa. Dan harus saya garis bawahi, nyalinya nekat sih ya. Ada Rena, angkatan tahun 97. Selamat malam Rena, apa kabar? Hai Kak, selamat malam. Malam ya, nyali kamu hebat ya.
Dan ada Andini ya, dari tadi kita khawatir karena Andini ini connecting audio terus ya. Mudah-mudahan Andini tidak bermasalah dengan sinyalnya. Hai Andini. Halo Kak, maaf ya bikin deg-degan. Nggak apa-apa. Kalau deg-degan itu normal. Yang nggak normal kalau nggak deg-degan. Ngadepin macan-macan di dalam ruangan ini mah wajar ya untuk deg-degan. Juga ada perwakilan angkatan yang sudah hadir malam hari ini. Ada Sisi dari tahun angkatan 95. Selamat malam Sisi. Halo Kak Putri, halo Hai. teman-teman. Dan ada Ditri angkatan tahun 2000 ya. Hai Ditri, apa kabar Dit? Kabar baik, terima kasih Kak Putri. Halo semua kakak-kakak, adik-adik semua. Dan ada Levi tahun 2005. Hai Levi. Halo Kak Putri, Kak Rena, Hai. Kak Dini, dan teman-teman semua. Thank you opportunity-nya nih. Iya benar. Ntar nanyanya jangan susah-susah ya, deg-degan loh kedua kandidat ini. Lalu ada Sarita 2010. Halo Mana nih? kakak semua. Hai Sarita. Hai. Kemudian ada Intan 2015. Hai Intan. Halo Kak, selamat malam. Selamat malam semuanya. Nah, sekarang tanpa membuang waktu, drum roll, kita akan ngobrol dengan kandidat dengan nomor urut 1 ya, yaitu Rena. Hai Yes. Rena, sudah Hai, siapkah? Kak. Oh, siap selalu. Loh, apa sih? Rena ya. Aku tuh sampai nonton loh YouTube untuk episodenya Rena dan episodenya Andini ya. Dan saya bangga banget karena waduh programnya ribet juga ya gitu ya. Tapi kali ini saya cuma mau bertanya satu hal aja Ren. Fokus 100 hari pertama kalau terpilih. Rena mau ngapain aja? Bisa dijawab, silahkan Rena. Oke Kak, jadi 100 hari kerja pertama gitu ya, kalau saya terpilih, yang sudah pasti apapun yang terjadi, dan bagaimana prosesnya gitu ya, selama dari awal mulai kerja gitu ya, ketok palu istilahnya, sampai berakhir, itu kayaknya kita tetap harus melengkapi database dengan mungkin nanti aku akan coba melihat formnya gitu ya, formnya dan bagaimana cara kita bisa menyebarkan dan bisa meng-guide lebih banyak lagi untuk merapikan database kita gitu ya, untuk masuk ke Initarki sebagai naungan lah ya, naungan alumni SMA Tarakanita. Itu yang pertama dan itu harus langsung cepat dijalankan sampai berakhirnya masa jabatan dan itu akan terus dijalankan. Nah yang kedua, yang pasti gimana caranya untuk awal selama 100 hari ini kita menjalin dan membuat silaturahmi lagi gitu ya kepada seluruh para alumni. Yang paling gampang dan paling cepat adalah kita namanya cewek-cewek paling demen jualan sama buang duit untuk belanja-belanja gitu ya. Jadi nanti kita akan cepat mengadakan bazar UMKM gitu ya yang akan diikuti oleh teman-teman dari Initarki, plus kita akan buka untuk umum juga, siapapun bisa hadir dan siapapun bisa boleh join sebagai tenan di acara kita itu. Kita buka seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, dan kalau kakak-kakak lihat, adik-adik lihat juga salah satu campaign saya untuk saat ini adalah saya sudah menjalankan gitu ya, membantu teman-teman UMKM, teman-teman kita yang mau jualan, baik itu ada teman-teman dari Initarki ataupun dari luar. Kalau lihat campaign saya tuh, sebenarnya saya tuh sudah mulai mencoba gitu ya, semenarik apa sih kalau kita bikin diskon-diskonan ala-ala kalau memilih Rena for Initarki gitu ya, dengan diskon berbagai macam dari teman-teman tenan yang menarik-menarik gitu, dan ternyata antusiasnya sangat baik. Cuman PR kita nih bersama PR saya dan bersama tim sukses saya
kita harus mencari banyak lagi UMKM yang mau join untuk memberikan diskon-diskon supaya campaign ini lebih menarik lagi. Nah, itu akan terus kita jalankan untuk UMKM Bazar. Dan yang pasti saya pengen juga mengajak adik-adik yang masih sekolah sampai saat ini di SMU Tarakanita. Saya pengen ketemu, saya pengen ngobrol-ngobrol. Kalian tuh ada ide apa sih? Pengen bikin sesuatu apa sih untuk kalian sendiri, untuk kita sendiri Tarakanita, untuk alumni dan untuk masyarakat luas juga yang mungkin belum kenal Tarakanita. Kita tuh pengen bikin apa? Saya pengen banget berkolaborasi sama adik-adik yang masih sekolah, masih belajar sampai saat ini. Itu sih Kak. Panjang ya, sorry loh ya. Gue juga jadi mau nanya nih, karena gini ya teman-teman. Database ini adalah permasalahan negara Indonesia ya. Jadi nggak hanya Tarakanita aja. Jadi kalau ke perusahaan mana juga pasti database-nya mana gitu kan. Nah, dengan situasi bahwa ini adalah sebuah organisasi non-profit, ini adalah sebuah komunitas, ngedapetin database-nya mau seperti apa? Apakah sudah terpikir ataukah ya entar aja dipikirin kalau kepilih atau gimana nih Ren? Silakan. Iya Kak, sebenarnya kan selama ini juga sudah berjalan ya pada saat Kak Cynthia sekarang menjalankan. Makanya sebenarnya sih aku juga pengen ngobrol, pengen ketemu sama Kak Cynthia dan teman-teman jajaran yang ada saat ini gitu ya, yang sebagai pengurus Initarki. Sebenarnya ada permasalahan apa sih yang sampai kok belum banyak gitu ya, masih belum banyak yang tahu ada Initarki bahkan teman-teman alumni gitu. Jadi memang kayaknya kita harus ada pertemuan nanti di 100 hari pertama tuh aku harus sowan dulu sama Kak Cynthia dan teman-teman pengurus lainnya, pengen tahu juga mencari permasalahan apa gitu. Tapi sebenarnya basicnya sih harusnya gampang ya, kita kan ada koordinator angkatan ya, masing-masing angkatan gitu ya. Cuman mungkin itu juga harus kita ajak ketemuan, kita harus ajak meeting gitu ya. Sejauh ini tuh di angkatan kalian tuh seaktif apa sih gitu. Kalau ada pengumuman dari masternya nih, dari tempat utamanya nih langsung ke bawah-bawahnya enggak atau bagaimana. Nah, itu sih yang harus diomongin lagi sih Kak gitu. Tapi harusnya sih sebenarnya nggak susah gitu ya, tapi mungkin ya namanya kita punya kesibukan masing-masing gitu ya, ada yang waktunya mungkin udah habis atau gimana gitu. Jadi memang harus ngobrol sih dan harus dibikin lebih simpel kayaknya. Ya. Gitu. Saya setuju banget tuh dibuat lebih simpel, Ya, keren. betul, Kak. Saya mau tanya, kasih saya alasan dong kenapa saya harus pilih Rena. Aduh, ini tuh sebenarnya susah nih buat saya ya untuk menjawab pertanyaan ini gitu ya. Memang kalau dari awal Kak, saya tuh memang udah ngobrol juga sama Andini gitu ya. Saya tuh sebenarnya tidak terlalu berambisius untuk menjadi ketua justru ya, ketua Initarki saya tidak berambisius sama sekali gitu. Tapi saya berambisius untuk membantu membesarkan, untuk membantu membuat Initarki menjadi lebih baik lagi. Justru itu ambisius saya. Jadi kalaupun kenapa harus memilih Rena, mungkin kenapa ya? Mungkin karena Kakak suka dengan kepribadian saya gitu, melihat dari tampak luarnya walaupun tidak kenal dekat. Atau mungkin Kakak dan adik-adik di sini melihat, oh ya si Rena rada-rada bagaimana tapi kayak bisa kerja gitu. Nah, mungkin itu alasannya, tapi intinya adalah saya dari awal Kak Eti pun juga sudah tahu, semua panitia, Andini pun sekalipun sudah tahu, saya itu tidak berambisius sama sekali untuk menjadi ketua, tapi saya berambisius untuk membangun Initarki bersama-sama untuk jadi lebih baik lagi. Apakah kamu dijeburin sama teman-teman kamu? Ayo Itu. jujur. Aku sih tahu jawabannya. Oke ya. Ini Tarakanita banget ya. Jadi banget Kak, yang harusnya kan. benar ya. Nanti kalau dilihat orang temennya udah kecebur, kita tepuk tangan deh gitu ya. Jadi demikianlah teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik, ini adalah profilnya Rena Tabita. Dan Rena ini aktifnya di pekerjaan IO ya. Jadi teman-teman harus tahu ya, kalau kerja IO
Itu mulai dari gulung kabel sampai ngomong di HT gitu ya, sama dimarah-marahin sama klien tuh mesti nyengir aja gitu ya. Jadi satu elemen sih yang bisa saya tangkep dari Rena ini badak banget gitu. Karena kalau orang nggak badak dia nggak akan survive kerja jadi IO ya Ren ya. Thank you Rena. Sekarang giliran saya untuk ngobrol dengan Andini. Hai Andini. Halo Kak, Bagaimana kipas anginnya masih dinyalakan? Panas dikit banget tapi, emang nih tapi Andini udah ya. nggak terlalu dramatis kan kibarnya Kak. Ya benar, tapi hari ini memang Jakarta panas. Iya, Saya pikir saya hot flash menopause periode yang kedua, tapi tadi teman-teman bilang enggak Kak, emang panas gitu ya. Terus Andini muncul di Zoom dengan rambutnya yang terbang. Kita ya, kenapa rambutnya terbang? Nggak tahan, aku di depan fan. Apa kabar Andini? kabar baik Kak, udah berkurang kepanasannya. Kalau tadi Rena dengan latar belakang event organizer, aku tadi sepagian nonton video YouTube-nya Rena dan Andini. Ternyata Andini juga iya sih ITB, ujung-ujungnya event management juga. Jadi kesimpulannya Tarakanita itu memang melahirkan perempuan-perempuan yang demen bebenah ya. Hai Andini. Halo Kak, 100 hari pertama Andini mau ngapain? aku izin share screen dulu satu ya. Silahkan. Apa namanya, sambil kita menunggu Andini share screen, teman-teman yang belum menyaksikan paparan Andini dan Rena bisa ke YouTube Ini Tarki. Itu detail banget sih Rena maupun Andini untuk memaparkan mulai dari visi sampai misi dan sampai detail programnya. Jadi oke, balik ke 100 hari, saya ada 4 poin yang saya targetin untuk kerjain duluan. Yang pertama itu gathering koordinator angkatan. Karena menurut saya dan dari input tim ses juga dari memperhatikan kegiatan ini Tarki selama ini, koordinator angkatan itu betul-betul perpanjangan tangannya pengurus ini Tarki untuk menjangkau setiap angkatan. Jadi sepertinya kalau kita rutin ngobrol dengan koordinator angkatan, mengupdate mereka untuk rencana kegiatan, setidaknya ketemu 2 kali setahun gitu, ngobrol sama-sama semua. Jadi mereka tahu, oh dalam 6 bulan ini ada rencana kegiatannya begini. Terus lalu mungkin kita butuh narasumber dari alumni atau alumni yang punya profesi seperti apa, itu biasanya ketahuannya pertama dari koordinator angkatan. Jadi gathering koordinator angkatan itu salah satu fokus awal. Dan berikutnya kita juga sepakat banget sama Karena bahwa database itu sangat penting. Lalu selain pembuatan database itu, kita juga punya ide untuk membuat LinkedIn alumni Tarakanita. Karena LinkedIn itu kan sosial media yang sifatnya profesi ya Kak, basisnya. Harapannya kalau dari LinkedIn banyak yang bergabung di LinkedIn, informasi tentang kegiatan utama tentang profesinya alumni cepat ketahuan, jadi kita bisa cepat Oke, ini juga Andini, kita mau kasih Andini kayaknya apresiasi ke putus-putus. mereka. Maaf Andini, bisa diulang kalimatnya, tadi kamu agak sedikit terputus-putus. Jadi buat teman-teman yang sudah menulis di chat box, aku ulang langkah pertama, Andini ini akan membuat sebuah gathering koordinator angkatan untuk saling update, kalau bisa 2 kali setahun. Kemudian juga sama seperti Rena, yaitu mengupdate database alumni Tarakanita yang jumlahnya banyak banget tuh ya, bisa sampai 5.000 gitu. Nah, yang terakhir ada LinkedIn. Nah, tadi agak freeze ketika Andini berbicara mengenai pembuatan LinkedIn ini Tarki. Silakan dilanjutkan. Thank you Kak. Ini mudah-mudahan suaranya jelas ya. Ya, LinkedIn itu menurut saya salah satu jalan pintas untuk tahu update kegiatan dan profesi terkininya alumni. Jadi itu salah satu alasannya kenapa itu sebagai medium yang membantu penyusunan database.
Lalu kalau poin berikutnya yang ingin dilakukan adalah melakukan open house komunitas. Karena tuh komunitas alumni Tarki itu kan banyak banget, beragam banget. Kayaknya kita punya minat apa aja, akhirnya ketemu aja kan Kak yang minatnya sesuai gitu dengan komunitas. Kita berencana membuat online open house komunitas. Nanti pengurus akan membantu setiap komunitas untuk mempromosikan kegiatannya supaya mereka bisa lebih banyak mengajak alumni untuk bergabung di kegiatan mereka. Harapannya nanti dari situ sinergi antar alumninya semakin terbentuk, lalu juga bisa terbentuk sinergi antar komunitas, atau bisa juga bahkan sinergi antar komunitas dengan sekolah. Lalu yang keempat, yang fokus yang last but not least untuk 100 hari pertama adalah melanjutkan ekskul sociopreneurship dan lanjut mengembangkan pola ini untuk program saya yang ekskul for life. Karena ini bentuk sinergi antara alumni dengan sekolah. Kalau ekskul sociopreneurship itu sudah berjalan 2 tahun, di mana para siswi punya kesempatan untuk belajar kewirausahaan sosial. Nah, mereka itu belajarnya dari siapa? Mereka itu dapat pembekalan itu dari alumni, Kak. Topik apapun yang mau dipelajari selama ini, kita tuh berhasil menemukan pembicaranya dari talent pool-nya alumni. Terus mungkin pola sinergi ini selanjutnya bisa dikembangkan juga untuk mengembangkan ekskul lain di SMA Tarakan yang sekarang ada. Jadi mereka tuh murid-murid selain dapat pembekalan extra life skill gitu dari alumni, mereka juga bisa lihat, oh nih kakak-kakak alumni gue ternyata mentor yang hebat dan jadi role model yang hebat. Itu sih Kak kalau yang Oke, thank you Andini. Cukup banyak yang ingin dicapai dalam waktu 100 hari. Dan buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini dan baru saja masuk, saya update. Tadi kita sudah ngobrol dengan Rena, kandidat dengan nomor urut 1, dan sekarang dengan Andini, kandidat nomor urut 2. Yang membedakan Rena dan Andini, kalau Rena 100 hari pertama dia akan secara masif akan melakukan komunikasi dengan pengurus lama, dengan pelaku UMKM dari Tarakanita, kemudian juga dengan anak-anak yang sekarang duduk sekolah di Tarakanita untuk diajak ngomong untuk komunikasi di samping database. Sementara itu Andini langsung dia akan fokus untuk menghidupkan sinergi antar komunitas agar hidup, kemudian membuat LinkedIn. Nah, buat teman-teman yang agak-agak lawas seumur sama saya kasih penjelasan sedikit ya. LinkedIn tuh kayak Facebook, tapi jangan upload foto halal bihalal keluarga ya. LinkedIn itu barangkali lebih ke profesinya apa gitu ya. Jadi kita bisa menulis saya alumni Tarakanita, profesi saya misalnya penterjemah gitu ya. Nah, itu kita bisa saling follow sampai akhirnya kita membentuk alumni Tarakanita dengan berbagai macam profesi. Barangkali ini adalah langkah yang akan dilakukan oleh Andini untuk database gathering gitu ya. Dan yang menarik adalah kembali mengaktif atau membuat lebih berdaya lagi eskul yang sudah berjalan selama ini, yaitu sociopreneurship dan eskul for life yang barangkali jadi membantu teman-teman yang masih sekolah untuk siap menghadapi dunia nyata, dunia kerja setelah lulus SMA dan lulus kuliah. Barangkali gitu ya Mbak Andini ya, ringkasan saya. Terima kasih untuk Andini dan terima kasih untuk Rena yang sudah mengatakan 100 hari pertama mau ngapain. Pertanyaan yang sama untuk Andini. Kenapa saya harus pilih Andini? Silahkan. Karena susah ya Kak pertanyaannya Kak. Kita dari awal pas ketemu udah langsung Kak, kita berpegangan tangan ya Kak, jangan kemana-mana kita bareng ya Kak. Tapi kalau saya pribadi nggak tahu deh apakah ini bisa dibilang untuk memilih saya. Kalau buat saya kegiatan ini Tarki itu sih pelayanan saya ya Kak. Saya tuh dari kecil ada role model dari almarhum opung mami saya sama
saya selalu aktif melayani sesama, khususnya di gereja. Terus saya pribadi tuh ngerasain banget karakter saya dibentuk Tarki kayak tadi Kakak bilang kan. Dan selama perjalanan saya selama itu saya banyak banget dibantu orang lain sampai saya bisa terus berkembang. Jadi kalau untuk saat ini di kesempatan kalau saya dipercaya, saya itu ingin bisa pay it forward, saya mau balas kebaikan orang-orang di sekitar saya, dan khususnya saya mau membantu para perempuan, lebih khusus lagi saya membantu para sister Kanita untuk juga bisa terus berkembang. Oke, thank you Andini. Saya ulang ya, karena tadi agak sedikit terputus-putus. Jadi Andini ingin kenapa memilih Andini? Karena ini adalah bagian dari pelayanannya Andini. Karena memang itu adalah yang diterima oleh Andini sejak kecil. Ada role model bahwa pelayanan ini adalah sesuatu hal yang penting dan diutamakan bagi kultur keluarganya Andini. Dan juga give back to the community dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada alumni SMA Tarakanita yang sudah memberikan DNA yang luar biasa. Ini semua kita sepakat ya, kita menjadi karakternya kuat, jadi tangguh, integritas kita menjadi sangat luar biasa. Salut saya untuk Rena dan untuk Andini dan juga respect saya untuk Rena dan Andini luar biasa. Tetapi sekarang saya akan memberikan kesempatan buat Sisi. Sisi ini mewakili angkatan tahun 95 ya. Hai Sisi. Sisi mau bertanya sendiri, silakan Si. Halo, selamat malam semuanya. Hai. Thank you ya Kak Putri. Yes, silakan. Tadi mungkin saya sedikit ya sharingnya Rena dan Andini luar biasa banget ya. Plan-plannya tuh detail banget dan menurut saya mau langsung ke murid atau nanti kita koordinasi gitu ya dengan para koordinator itu jalan yang luar biasa banget gitu dua-duanya ya. Oh ya, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, saya Sisi Sigar, saya angkatan 95. Jadi kalau Rena tadi dibilangnya diceburin untuk jadi calon ketua, saya diceburin buat jadi narasumber. Gitu loh. Karena saya koordinator angkatan, sebenarnya berdua sama teman saya, terus jadinya ya udah deh, lu aja seumur hidup gitu loh. Enggak, tapi dikit lagi saya kayak harus ganti ya, udah nggak boleh lagi. Ini ada beberapa teman 95 juga lihat ya, ada Medina juga nih, mungkin next Medina deh gitu ya, yang maju gitu. Nah, kalau langsung aja ya kali ya Kak Putri ya. Silakan Sisi. Oke, nah kalau pertanyaan dari saya nih, saat ini kan alumni Tarki Lintas Angkatan ya, ada angkatan-angkatan yang aktif ya, kelihatan nih di sini sebenarnya kan angkatan-angkatan yang aktif ya, yang lo lagi gitu ya. Tapi banyak banget juga yang pasif. Nah, mungkin dari Rena dan Andini, apakah ada nih program khusus ya dari masing-masing kandidat ketua untuk memancing angkatan-angkatan itu menjadi lebih aktif gitu, yang pasif-pasif ini. Mungkin dari Rena dulu ya Kak Putri ya. Dari aku dulu ya. Iya. Oh iya. Rena silakan Ren. Ya, oke. Thank you Kak Sisi. Salam kenal Kak. Hai. Oke, jadi kalau dari aku untuk pertanyaannya Kak Sisi gitu ya, sebenarnya nih saya tuh udah yang tadi saya bilang saya kampanye ini kan saya udah bikin satu program ya untuk yang Rena for Ini Tarki. Itu sebenarnya itu pancingan juga tuh Kak. Untuk mengajak teman-teman ini Tarki yang memang pasif gitu ya, dengan apa? Dengan saya membuat satu bazar ala-ala gitu ya, UMKM yang emang bisa mengajak teman-teman ini Tarki untuk join di menjadi bagian dari tenan. Nah, itu sebenarnya exercise awal saya gitu ya untuk mengawali gimana sih ini responnya gitu. Sebenarnya saya pengen tahu itu. Tapi ternyata pasif itu kan sebenarnya ada berbagai macam alasan atau apa sih yang dibilang pasif gitu ya. Pasif dalam arti mungkin saya juga termasuk anggota yang pasif di ini Tarki kali ya gitu kan, karena saya juga jarang terlibat gitu. Nah, mungkin pasif. Tapi kalau saya dipancing sama sesuatu yang memang oh iya ini gue suka, oh ini kerjaan gue, oh ini gue bisa ikutan. Nah, mungkin itu jadi akan membuat dia aktif gitu. Aktif dalam arti ya mungkin aktif dalam sesaat.
dia akan mengikuti program itu. Nah, jadi salah satunya memancing orang yang masih pasif gitu ya, teman-teman dari Initarki ya. Kalau dari saya tuh dengan yang paling gampang aja lah Kak, membuat satu bazar UMKM nanti mau offline atau online gitu ya. Karena itu dari mulut ke mulut orang mau jualan terus pengen laku jualannya, nah itu bisa keluar dari kandangnya tuh istilahnya gitu, ya kan? Oh ya gue punya jualan ini gitu, kenapa enggak gue ikut ya? Mungkin nanti dari awal situ bisa kepancing, oh ya seru juga ya, akhirnya kita bisa reuni, kita bisa bikin networking yang lebih besar lagi ke teman-teman kakak-kakak atau adik-adik Initarki. Kalau saya itu yang salah satu yang paling gampang. Yang kedua, kalau kakak-kakak dan adik-adik lihat, saya tuh ada satu program yang kalau menurut saya pribadi dan tim sukses saya gitu ya, kita akan membuat YouTube channel dengan judul Wanita Inspiratif. Nah itu juga sebenarnya bisa salah satu pancingan tuh untuk teman-teman Initarki yang pasif, terus kita bikin dia menjadi aktif, mungkin aktifnya tapi tidak aktif di dalam Initarki secara keseluruhan, tapi kita bisa tahu, oh ternyata contoh misalnya Kak Putri Sundre, ya Allah ternyata alumni. Jujur ya gue juga baru tahu loh Kak Putri, kamu tuh yang orang terkenal sekali, kamu tuh Iya. baru tahu loh. Ada di Inspigo banget juga kan. Gila, kantor gue sama Rena sebenarnya tetanggaan. Oh, ya ampun. Nah, jadi baru tahu. Nah, jadi pancingan untuk biar menjadi dari pasif ke aktif tuh kayaknya nggak usah terlalu yang ribet-ribet, yang gampang diimplementasikan. Salah satunya itu, aku tuh pengen bikin wanita inspiratif di YouTube channel, di mana di dalam konten itu adalah teman-teman dari Initarki gitu, yang mempunyai profesi bagus-bagus, apapun lah, talenta atau apapun. Nah, itu kita bikinin, kita masukin ke dalam YouTube channel. Nah, mungkin itu bisa menjadi satu pancingan supaya mereka jadi keluar gitu ya, jadi mau keluar dan mau daftar juga di dalam form database kita. Gitu sih, Kak. Nah, keren sih. Rena keren banget. Aku boleh tanggapin dikit nggak nih? Kak? Boleh. Ya. Kak. Rena keren banget sih kalau saya bilang ya, karena terus terang nih kalau saya tuh taunya yang beken-beken gitu ya, itu cuma sebatas berapa angkatan di atas dan berapa angkatan di bawah gitu loh. Terutama yang waktu itu kita sama-sama sekolah gitu ya, kayak si artis ini, ya Ira Wibowo tahulah gitu ya, siapa sih yang nggak tahu Ira Wibowo gitu, apalagi kan beliau drum band juga gitu ya. Tapi ini ide yang bagus karena kan kita kan ujung-ujungnya nggak cuma mau kasih lihat yang artis atau siapa ya, tapi kayak teman kita ternyata ada satu jago banget main harpa dan dia tuh belajar di Cina dan dia tuh satu-satunya yang sorry bukan harpa Kak ini ya, Maya Hasan. kayak Kak Maya Hasan ini apa namanya yang alat petik Cina itu dia pokoknya salah satu yang paling jago lah gitu, ternyata dia gitu. Dan teman angkatan kita gitu. Jadi itu yang bagus banget Rena, karena itu benar-benar bisa bikin mereka juga pride-nya ya keluar ya, dan semuanya jadi bisa kenal dan mungkin bisa saling menginspirasi dan saling ya inilah bermanfaat gitu ya untuk dirinya mereka sendiri maupun untuk yang lain-lain. Ya, thank you banget Rena, keren. Thank you Ren, thank you. Berikutnya Andini, silahkan Andini. Suara saya jelas nggak, Kak? Jelas, sekarang jelas. Keren. Yuk. Memang ini yang pertanyaan Kak Sisi itu itulah yang menjadi jawaban yang menjadi kekhawatiran dan kegelisahan saya pada saat menentukan program untuk 100 hari pertama. Jadi kalau Kakak kita sama-sama pengen lebih banyak angkatan yang aktif, jadi rencananya kalau menurut saya memang awalnya ya kayak Kak Sisi gini sebagai koordinator angkatan perlu lebih dibantu lagi. Untuk lebih terinformasikan mau ada kegiatan apa sih di Initarki, apakah mungkin kegiatan ini beneficial untuk anggotanya atau mungkin Initarkinya yang lagi butuh bantuan anggota alumninya gitu. Ya, jadi kan kalau dari koordinator angkatan informasinya sudah sampai dengan jelas dan up to date, saya yakin itu pasti menolong banget untuk membantu angkatan yang tadinya mungkin kurang-kurang aktif jadi bisa lebih aktif. Selanjutnya memang terus komunitas itu menurut saya ya itu aset yang sangat bagus karena itu mewadahi berbagai macam kegiatan, berbagai macam minat, social cause. Jadi kalau kita
bantu komunitas untuk bisa lebih menjangkau lagi ke alumni yang lain, saya yakin pasti akan ada yang ikut gabung di komunitas dan nanti pelan-pelan akan bisa ikut gabung lagi di kegiatan ini Tarki. Nah, kedua kegiatan ini memang tentu paralel tujuannya untuk update database alumni terus. Database itu kan harus non-stop, kayak Karina tadi bilang harus non-stop ya Kak, sampai selesai, mungkin seumur hidup di-update terus ya Kak. Benar. Ini jadi memang inilah buat kegiatan gathering koordinator angkatan dan open house komunitas, muaranya bisa ke situ. Lalu kalau database alumni sudah semakin terupdate, kita semakin tahu nih talent pool-nya Tarakanita ada seberapa luas lagi yang bisa kita ajak untuk berkegiatan bersama. Seperti contohnya waktu saya bantu koordinir ekskul sociopreneurship itu, kita contoh kegiatan itu pada saat kita butuh mentor, kita blast formnya. Kayaknya lewat koordinator angkatan juga sih waktu itu, karena mendaftar cukup banyak. Dan itu betul-betul dapat teman-teman alumni, kakak adik alumni yang bersedia meluangkan waktunya sampai 6 bulan untuk mendampingi siswa-siswa adik-adik kita di SMA Tarki. Gitu. Itu sih kalau. Jadi memang ya 100 hari pertama fokusnya memang seperti pertanyaan Kak Sisi ini. Oke. Jadi singkatnya adalah pemberdayaan Korang ya, Andini ya. Pemberdayaan Korang supaya kita bisa lebih tahu lagi siapa sih anggota alumni kita gitu ya. Kemudian kita bisa lebih bertanya lagi kepada orang-orang yang tidak aktif selama ini mau buat kegiatan apa. Tapi saya juga setuju nih, soalnya ketika masa COVID justru yang aktif adalah nama-nama yang selama ini nggak lu lagi, jadi muncul tuh dokter ya, terus udah gitu terutama tenaga kesehatan sih yang sampai emang ada ya angkatan kita yang namanya itu gitu ya, mungkin karena itu bedanya, ada yang sekolahnya main, ada yang emang sekolahnya belajar terus gitu ya, tapi bukannya tidak mau untuk saling bahu-membahu membangun alumni Tarakanita sih, cuman mereka memang menunggu ruang yang tepat, kira-kira gitu ya barangkali Andini ya maksudnya ya. Oke, jadi 2 pendekatan yang berbeda nih Sisi. Keren juga sih Kak Putri ya, Andini langsung memberdayakan koordinator angkatan. Saya tadi pas dibilang itu langsung, wah gue mesti nambahin lagi nih koordinator angkatan. Atau gini, wah gue jadi nggak bisa mundur nih. Ya, gue nggak bisa mundur nih ya, harus standby terus gitu ya. Tapi itu juga ide yang bagus ya Andini ya, karena memang biar mudah juga, nggak gampang kan ya kita reach segitu banyak alumni gitu ya di seluruh dunia kan nggak cuma di Indonesia aja ya. Dan memang yang paling gampang itu kita dari koordinator pun kalau di Tarakanita nih kebetulan 95, saya tuh 95 ya, kita tuh angkatan kita cukup aktif ya. Jadi kita juga punya t-shirt kotak-kotak. Wah, lucu banget. Saya punya hitam, merah, jadi pas banget, putih ada juga. Oh ya ada. Kalau hitam ada, merah ada, putih ada, abu-abu ada. Keren. Jadi kita juga memang dari koordinator, saya dan Yohanan Apitupulu ada, kita di koordinator angkatan, dari koordinator kalau ada info-info kita kasih tahu di grup besar atau ke masing-masing koordinator kelas. Nah kita masih rajin itu sih sampai sekarang ya. Jadi ya cocok sih dengan pendekatannya Andini juga ya. Dua-duanya keren banget nih. Ide-idenya. Bingung kan pilih yang mana kan, 1 atau 2. Dan saya jadinya lupa kenalin diri ya. Saya Sisi 95 A4 juga Kak Putri. Oh gitu. Kerjaannya mikirinnya jam 7 masuk, mikirinnya udah mau makan apa ya ntar jam 9 gitu loh. Benar. Terus kalau ulangan lupa jadwal terus ya. Hari ini ulangan ya? Nggak tahu tuh gue gitu ya. Ini langsung di chat box ada yang mau dong kotak-kotaknya beli langsung ya, cepet jualan ya. Kalau udah ngomong cepet jualan, Rena bener juga Ren. Emang bener sih, ibu-ibu kan ya mungkin yang muda-muda belum ibu-ibu ya, tapi emang paling cepet kalau ada yang namanya bazar ini. Bener, kalau angkatan gue sih udah oma-oma semuanya ya, jadi lebih seneng lagi bazar. Thank you ya Sisi ya, selamat Thank you, memilih. Kakak. Dan Thank you Kak Sisi. Thank you. Ini sukses. Thank you semua. Salam buat teman-teman 95 ya, dan tetap harus jadi voters karena voters sama pentingnya dengan kandidatnya. Kita sekarang beralih ke angkatan tahun 2000, ada Ditri.
Halo, selamat Ditri. malam. Hai Ditri, Ditri tahun 2000 dan Ditri pasti ada pertanyaan. Kita mulai dengan Rena dulu ya. Silahkan Rena. Jadi bekalin pertanyaan nih. Iya. By the way, aku IPA 2, tapi tadi itu mitos banget kalau dibilang cuma anak bahasa yang mikirin makan siang dari jam 7 pagi. Kita juga loh di kelas IPA, baru masuk udah mikir, nanti mau pesen apa ya? Dan juga sering lupa ulangan, amnesia saking kebanyakan kursus ya, sama PR. Jadi bedanya itu, tapi kelakuannya sama. Namanya juga anak Sama ya. semua kelakuannya sama. Fix sama. Nah, kalau pertanyaan aku untuk Kak Rena dan Kak Andini sebenarnya mungkin mirip ya, kelanjutan dari pertanyaannya Kak Sisi. Ini terkait dengan talent pool yang tadi udah disebut-sebut. Alumni Tarki itu kan multitalenta, bergerak di berbagai bidang gitu ya. Ada berbagai bidang profesi, keahlian, ada di seni budaya gitu ya. Ada juga sebenarnya yang mungkin kurang ter-highlight gitu ya, di sektor-sektor yang mungkin agak sedikit kurang terspotlight di publik atau membosankan. Contohnya kalau saya di sektor energi dan kebijakan iklim, kayak membosankan banget, nyebutin aja orang udah pada apa nih gitu kan. Jadi itu gimana rencananya Kak Rena dan Kak Andini untuk memberdayakan talent pool ini, dan ada nggak strategi spesifik misalnya bidang keahlian yang mungkin mau lebih di highlight gitu ya di masa kepemimpinannya Kak Rena dan Kak Andini. Kemarin kan di sebelumnya itu ada mungkin emphasis ke social entrepreneurship gitu kan. Mungkin ada nggak bidang keilmuan atau expertise yang akan diangkat ke depannya. Itu aja dari aku. Nah kan, susah kan Ren jawabnya? Kalau anak IPA nanya tuh susah, mendingan anak bahasa yang Saya anak IPS nih, jadi harus mikir nih. silakan Rena. Ini kayak ujian sarjana loh, kayak like all over again. Embur, aduh. Oke, Silakan, Ren. kalau aku sih ya karena memang basic saya kerjaannya di dunia entertainment gitu ya. Kalau saya sih sesimpel ini aja sih yang tadi saya bilang. Salah satu program saya adalah saya akan membuat satu YouTube channel di mana judulnya itu adalah tidak membawa ini tarkinya, justru saya membuat judulnya Wanita Inspiratif, walaupun di dalamnya adalah semua ini tarki gitu ya, semua alumni-alumni Tarakanita. Jadi disitulah menurut aku tempatnya, wadahnya untuk teman-teman alumni Tarakanita untuk bisa kita profiling dari segi apapun, mau kecanggihannya IT sekalipun, ibu rumah tangga yang mempunyai inspirasi yang berbeda dan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat lain gitu ya, itu bisa banget masuk ke dalam YouTube channel kita Wanita Inspiratif. Biarkan judulnya itu secara general Wanita Inspiratif, tapi nanti di belakangnya cuman ada tulisan production atau produced by Ini Tarki, agak kecil. Biarkan itu sebagai YouTube channel, semua wanita ada di situ, tapi nanti orang yang menonton, ya ampun ternyata ini isinya semua anak Tarki. Nah itu yang pengen didapetin gitu. Jadi kayaknya semua tadi tuh untuk talent-talent itu bisa dikumpulin di dalam satu program, yaitu Wanita Inspiratif yang akan kita keluarkan di dalam satu YouTube channel Ini Tarki. Itu aja sih kalau dari aku, sesimpel itu aja sih. Karena maklum ya, saya anak IPS, jarang belajar, les juga ya begitulah ya. Jadi yang gampang-gampang aja lah, yang bisa langsung dikerjakan gitu. Apa yang saya bisa kerjakan gitu. Solusi yang praktis ya, solusi yang praktis dan pragmatis. Ya. Itu dari aku, thank you. Tapi aktivasi sosial media nanti setelah YouTube-nya jadi juga itu bukan sesuatu yang mudah juga sih Ren. Jadi memang itu membutuhkan konsistensi, kemudian dedikasi dan komitmen untuk menghidupkan YouTube channel. Memang sekarang kita harus tidak bisa lari ya bahwa sosial media itu menjadi ujung tombak dalam segala bisnis gitu, termasuk untuk urusan alumni ini. Thank you Rena, thank you. Andini berikutnya, silakan.
Atau Ditri ada pertanyaan lagi untuk Rena? Enggak sih, tadi udah tanggapannya adalah ya solusinya terdengar praktis dan Yes. pragmatis, tapi benar kata Kak Putri, mungkin nanti promosinya ke semua warga ini Tarki. Iya benar, kita Itu harus yang pakai jadi- semua platform sih sebetulnya ya. Oke. Hai Ditri, aku kalau kamu ngomongin energi dibilang nggak menarik, aku nggak setuju banget sih karena itu juga bidang aku. Oh, bidangnya Aku juga ya. lagi mencoba membantu mendukung renewable energy, sama sekarang aku lagi bantu replacement busnya Transjakarta untuk jadi bus listrik. Jadi menurut Oke. aku itu menarik banget. Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Nanti Ya. bisa kolaborasi. Aku udah niat banget begitu lihat profil kamu soalnya. Nah, balik lagi ke pertanyaan Ditri mengenai pemanfaatan dan pemberdayaan talent pool itu, iya itu aset banget, beragam banget kan profesi dan keahliannya adik alumni kita. Itu bisa di-boost juga untuk semakin meningkatkan brand Tarakanita. Nah, kalau di program aku itu ada segmen sinergi yang akan sangat terbantu dengan keberagaman talent pool ini. Soalnya salah satu program yang pengen saya jalanin itu judulnya Sister Act Mentoring Two Way. Di mana di program ini sepasang alumni atau bisa juga alumni dengan siswi yang beda angkatan itu dipasangkan supaya mereka bisa saling belajar satu sama lain. Maaf, aku mau cek ini suara aku kedengeran nggak ya? Kedengeran tapi agak putus-putus, jadi kalau aku ulang adalah memang dalam salah satu programnya Andini ada sinergi yang judulnya Sister Act ya. Sister Act bukan Whoopi Goldberg ya teman-teman ya, tetapi ini adalah mentoring two ways gitu ya. Jadi bisa dari berbagai macam angkatan kemudian saling tukar-menukar ilmu pengetahuan. Koreksi saya kalau saya salah nih Andini. Aku izin coba lepas headset ya. Kayaknya itu Mudah-mudahan lebih baik kedengeran deh. ya. Kayaknya itu lebih baik dicoba. Tes Kak, lebih kedengeran nggak? Nah iya nih lebih nggak putus-putus. Tadi kan terima kasih Kak Putri udah dibantu untuk mengulang penjelasan tentang program Sister Act. Karena kalau untuk program kepengurusan yang periode ini ada untuk mendukung alumni yang berwirausaha itu udah ada, keren banget juga. Judulnya Pasar Kreasi dan Pasar Kuliner. Itu juga aku sangat berminat untuk melanjutkan. Sedangkan untuk Sister Act ini tujuannya untuk menyasar alumni mungkin yang profesinya di korporasi atau freelance. Itu kan pengalamannya mungkin agak beda ya sama mereka yang berwirausaha. Terus untuk pemberdayaan talent pool lainnya, salah satu program saya juga ada namanya Alumni Masterclass. Di program ini alumni itu untuk give back ke sekolah, mereka diberi kesempatan untuk sharing tentang profesi mereka. Tapi selain sharing tentang profesi, mereka juga kita akan encourage untuk cerita nggak sukanya sekolah, kayaknya kan pasti ada ya Kak mata pelajaran yang kita agak lebih senang atau agak lebih favorit, dan ternyata pas kita berprofesi mata pelajaran itu membantu kita. Nah itu harapannya kalau dalam alumni masterclass itu selain siswi nanti bisa dapat pengenalan profesi, mereka juga terpacu untuk belajar. Jadi harapannya ini bisa untuk bantu mereka semakin semangat untuk meningkatkan sisi akademis juga. Nah, terus kita juga pengen juga celebrate nih alumni-alumni yang berprestasi. Kalau sekarang sudah mulai ada infrastrukturnya, kita sudah punya Instagram, website juga ada, YouTube juga sudah mulai dibuat oleh panitia pelaksana. Nah, pinginnya kalau bisa itu nanti YouTube akan dikelola tim yang namanya Initarki Broadcast, supaya YouTube itu selain bisa jadi sarana untuk showcasing perempuan-perempuan tangguh Tarakanita, tapi juga bisa jadi dokumentasi kegiatan misalnya. Tapi tentunya yang dikemas dengan menarik. Jadi selain terinformasi soal kegiatan, terinformasi juga tentang perempuan tangguh Tarakanita yang akan membawa brand Tarakanita lebih naik lagi. Oke, berarti untuk menjalankan program ini LinkedIn-nya juga harus jalan dulu kali ya Andini ya, baru bisa melakukan Sister Act lalu Master Alumni
begitu kan kira-kira ya. Jadi ada proses menjaringnya gitu di Tri. Silahkan kalau di Tri ada pertanyaan untuk Andini. Semua kedengaran sangat bagus ya, terutama karena ada kontribusi nyata ya terhadap adik-adik ya yang masih di awal perjalanan karir mereka atau bahkan yang masih di bangku sekolah ya untuk menentukan langkah berikutnya mau ke jurusan apa dan mau membangun masa depan mereka seperti apa. Karena juga benar tadi sempat disebutkan pas Kasisi, kita taunya sih alumni yang ada di layar TV gitu ya atau di bahkan di apa namanya yang di dunia perfilman gitu ya. Tapi kalau misalnya yang di profesi-profesi yang spesifik, unless kita punya personal connection, kita suka nggak tahu gitu loh. Dan kadang-kadang sebagai murid itu kita terpatri sama jalan hidup yang digariskan oleh orang tua. Padahal possibilities are endless. Sekarang tuh misalnya di dunia energi, bener Kak Andini ini juga baru ketemu sekarang, tapi sebenarnya di dunia energi dan climate change itu juga banyak banget ternyata alumni Tarki. Di dunia nirlaba, dunia development banyak banget. Tiap kali ke sana ke sini sustainability ketemu loh alumni Tarki gitu. Lintas dekade angkatan. Nah, itu keren banget kalau kita bisa showcase ke adik-adik, dan itu baru dari dunia kecil kita ya, Kak ya, yang energi. Dan murid-murid aku yang di ekskul itu banyak yang minatnya sebetulnya tentang energi gini, tentang SDG itu mereka udah sangat penasaran juga. Iya, jadi pertanyaannya sih mungkin tambahan aja ke Kak Andini, ada nggak profesi spesifik yang mau di-highlight atau untuk apa kepemimpinannya Kak Andini? Secara spesifik profesi ya? Profesi atau keahlian lah. Profesi atau keahlian. Kalau aku beranggapan profesi apapun yang menunjukkan bahwa perempuan itu berdaya akan menarik untuk di-showcase. Gitu. Setuju. Ya, setuju. Thank you Andini. Tapi kerja keras loh Andini untuk melakukan itu. Oke, tapi menarik sekali. Ditri pertanyaannya lain kali jangan susah-susah ya. Jadi mikir tuh dua kandidatnya ya. Thank you ya Ditri ya atas pertanyaannya. Kita sekarang beralih ke angkatan 2005, ada Leviana. Hai Levi. Halo Kak Putri, malam. Malam, silahkan. Boleh. Oke, kenalan dulu kali ya. Aku Levi panggilannya, perwakilan 2005, bareng Kak Ditri, anak IPA. Ada benernya sih ya, anak IPA tuh kayaknya hidupnya berat gitu. Emang berat ya, angka soalnya mikirnya, jadi pusing. Tapi sebenarnya kalau jiwa memberontak, ya Antari kan agak-agak sedikit memberontak, jiwa memberontak dan jiwa kebadungannya itu sama. Gitu. Dan kalau kita tuh anak IPA, kalau ngeliat anak bahasa sama anak IPS tuh ya kayak udah, aduh mereka tuh kenapa ketawa-ketawa terus ya, happy banget ya, kayaknya sekolah ya nggak ada pusing, nggak ada PR, nggak ada ulangan. Iri sih sebenarnya, iri ya. Kayak mungkin merasa, kenapa dulu nggak ambil jurusannya itu. Oke, nah dari aku pertanyaan nggak susah Kak, nggak susah ya. Pertanyaannya lebih ke, tadi kan rencana kerja tuh bagus banget tuh menurut aku dari Kak Andini sama Kak Rena. Jadi emang udah keren banget, pasti aku yakin ini Tarki akan makin sukses. Nah, cuman itu kan bukan one man show nih Kak ya, kalau ngelihat dari banyak tuh rencana kerjanya. Nah, dari Kak Rena sama Kak Andini boleh ceritain nggak? Kan pasti butuh timnya tuh yang solid, yang suportif, terus semangat juga. Nah, kira-kira nanti plan-nya pengen cari struktur atau bikin struktur organisasi kepengurusannya tuh seperti apa nih Kak? Oke, Rena silakan Ren. Oke. Thank you Levi untuk pertanyaannya. Kakak Levi ya? Oh 2005 ya? Oh 2005. Ya. Oke. Jadi kalau dari aku sih karena saya suka dengan sering bekerja sama untuk membuat sebuah event gitu ya. Memang sebuah event kan biasanya memang mungkin timnya besar gitu ya, tapi kita tuh kayak punya tim inti sebenarnya. Nah, jadi kayaknya aku akan menerapkan semacam itu. Jadi nanti struktur organisasinya kita akan ramping gitu ya. Nggak akan lebih dari 8 atau 10 orang untuk tim inti gitu ya. Dan yang pasti saya akan menambahkan salah satu
job desk-nya gitu ya, istilahnya title-nya itu adalah creative team. Nah, di creative team ini yang nanti akan membantu saya untuk memikirkan ide-ide apa lagi sih yang harus kita bikin, baik itu secara event-nya, baik itu secara program-program untuk CSR misalnya, atau apapun lah gitu, terutama untuk sosial media kita, ya tim sosmed kita itu juga sudah harus kuat. Nah, itu nanti akan ada di bawah kreatif tim. Jadi kreatif tim ini menurut aku sangat penting sih sekarang dalam sebuah organisasi gitu ya, supaya nggak monoton, apalagi organisasi kita ini kan organisasi yang nggak ada profit gitu ya, yang emang ya udah lo seneng lo lakukan, lo nggak seneng ya lo pasti cuman diem aja, nama lo terpampang aja di situ gitu kan. Nah, jangan sampai itu terjadi, tapi kita lebih akan membuat organisasi kepengurusan ini, menurut aku tuh faktor fun itu juga penting banget ya untuk bisa membuat ini Tarki menjadi lebih baik lagi. Boleh serius, tapi jangan terlalu juga serius-serius banget gitu ya, harus ada unsur fun-nya, karena kan kita punya pekerjaan lain juga, kita punya apapun di belakang kita selain ini Tarki, kehidupan kita masing-masing gitu ya. Jadi ya itu tadi, dibikin tim inti, ramping, mungkin nggak lebih dari 10 orang, dan salah satu divisinya itu adalah tim kreatif. Di situ penting banget. Oke. Itu Levi. Levi. Jadi Rena akan punya think tank gitu ya, think tank untuk berpikir gitu ya, untuk memikirkan embrio-embrio kreativitas, karena Rena ingin menghindari free rider gitu ya. Banyak ya di dalam organisasi namanya terpampang tapi nggak ngapa-ngapain, begitu datang marah-marah tuh Tarki banget tuh ya. Kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu? Kan gue udah bilang apa gitu ya, jadi free rider ya. Yang cuman bisa komen-komen doang gitu kan, padahal nggak ngikutin proses dari awal gitu. Betul ya. Itu berarti kenal banget Tarki dengan segala macam penyakitnya ya. Oke, itu jawaban dari Rena. Silakan Levi untuk menanggapi. Oke banget tuh, aku surprise sih dengan ide yang tim kreatif, karena jujur memang kalau dalam suatu tim aku setuju memang kata Karena, karena memang kita pasti punya kesibukan lain ya, nggak mungkin pengangguran kan. Emang bener-bener enakan dibikin lean sih, jadi fokus ke orang-orang yang akan bener-bener 100% kerja. Itu is very good idea. And yang tadi tim kreatif, nah itu memang penting sih Kak, karena kayak zaman sekarang kan alumni Tarki, ya kita kebetulan mungkin udah agak-agak ya, tapi kan alumni Tarki itu panjang ya, yang muda-muda juga banyak. Memang the way we communicate tuh benar-benar harus dicari benang merah antara yang generasi yang udah memang senior, yang tengah-tengah, dan yang junior. Dan itu emang tugas tim kreatif. Ya. Jadi I'm really excited Kak. Jadi I'm sure kalau nanti Karena kepilih, pasti timnya akan happy semua. Happy atau sakit tifus ya, karena sedikit tipnya kerja keras. Pilihannya deh ya. Andini, sekarang bagaimana Andini? Silakan Andini. Ya, Levi, makasih pertanyaannya. Kalau untuk kepengurusan, pengurusnya tentu harus lintas angkatan. Karena setiap angkatan pasti punya aspirasi dan mereka pasti punya aspirasinya bagus-bagus karena semua sama-sama cinta Tarakanita. Lalu untuk pembagian kerjanya, program kerja saya tuh sekarang ada 4 segmen: edukasi, sinergi, sosial, dan komunikasi. Rencananya struktur organisasi akan bergerak di sekitar 4 segmen ini. Nah, kalau soal komitmen, iya tentu kita mengharapkan komitmen alumni karena ini memang nirlaba ya. Di sini kepuasan yang kita dapatkan lebih ke kepuasan batin, kepuasan hati bahwa kita bisa saling membantu. Nah, harapannya dari keempat segmen kegiatan itu yang sudah kami pikirkan bersama, harapannya ada yang nyantol, yang cocok. Soalnya kayak saya sendiri ini awalnya terpanggil melayani di Initarki karena saya berminat di bidang edukasi. Kalau di kepengurusannya sekarang itu namanya jadinya pengembangan ekosistem sekolah. Karena saya tertarik di bidang itu, saya volunteer nih waktu Initarki mau kerjasama dengan sekolah untuk memulai Expo Sociopreneurship. Di situ saya volunteer bareng teman saya, Jena Willis, angkatan 99 juga. Kalau dia sudah lebih dulu jadi pengurus.
Nah, saya tuh yakin nantinya akan ada orang-orang kayak saya yang juga terpanggil melayani. Mungkin segmennya bisa beda dari saya, nggak melulu di segmen edukasi, bisa mungkin terpanggilnya di segmen sosial karena kita ada ASA kan, aksi bela rasa juga yang mau memperhatikan selain alumni dan keluarga, tapi juga memperhatikan guru dan pegawai Tarakanita. Terus bisa juga mungkin ada yang terpanggilnya di segmen sinergi yang mau mengupayakan saling kerjasama antara alumni atau alumni dengan komunitas atau alumni dengan siswi yang memang minatnya ingin itu dah yang pengen matchmaking gitu. Terus satu lagi yang juga sangat penting segmen komunikasi yang memang benar banget harus dikelola dengan seksama ya Kak, kan itu ujung tombak juga untuk bisa mengajak orang-orang bergabung dan ikut beraktivitas lagi. Terus saya tuh percaya kalau kita sama-sama fokus ke tujuan bersama untuk memajukan perempuan Tarakanita, komunikasi dan kerjasamanya pasti bisa terjalin. Iya. Jadi cukup berbeda dengan Rena, Andini lebih gendut dia ininya organisasinya karena merangkul setiap angkatan. Jadi nanti kayak ada anggota DPR-nya gitu, Lev, gitu kan, ya kan. Terus udah gitu setelah kumpul nanti baru kita menentukan apapun itu programnya. Kira-kira gitu ya, Andini ya. Ya. Silakan Levi kalau ada pertanyaan. Thank you Kak Putri. Wah, ini emang beneran sengit sih kayak kata Kak Putri gitu. Karena memang dua orang ini benar-benar alirannya kan agak-agak beda. Jadi benar-benar tapi sama-sama kuat. Ya jujur aku juga jadi agak-agak bimbang sih ini jadi Bingung gimana. kan ya. Bimbang banget. Keren-keren banget soalnya. Dan kalau Kang Andini itu kan benar-benar kayak mikirin dari semua aspek gitu. Wah, aku aja baru pikiran, wah aspeknya sebanyak itu ternyata bisa jadi 4 ya. Ternyata Betul. nggak simple ya. Nggak simpel. Dan emang iya sih benar kalau aspek itu semua bisa benar-benar ke develop, wah itu bagus banget sih Kak. Benar-benar wah keren banget lah ini Tarki. Oke. Thank you untuk Andini atas jawabannya. Dan Levi, thank you. By the way, untuk teman-teman yang ada di rumah, bisa juga ikut bertanya melalui chat box ya. Silahkan diketik, nanti kalau kita ada waktu, kita berusaha untuk menjawabnya juga gitu ya. Tapi sambil menunggu teman-teman ngetik, saya masih punya Sarita, angkatan 2010. Silakan Sarita. Halo kakak-kakak. Hai Kak, hai Sarita. Menghilang Saritanya ya, gelap tiba-tiba ya. Jadi Sarita ini adalah angkatan 2010. Kalau dia agak menghilang, barangkali saya loncat dulu ke Intan atau kita tunggu ya. Kita coba loncat dulu ke Intan ya untuk saving time. Hai Intan 2015. Halo Kak, selamat malam Kak. Selamat malam, silakan Intan. Oke, thank you Kak buat kesempatannya. BTW, kenalan dulu kali ya Kak, aku dengan Intan angkatan 2015, mungkin di sini yang paling kecil kali ya, paling muda dan paling belum berpengalaman. BTW Kak, nyambung, aku tuh anak IPA juga, dan ternyata 10 tahun kemudian 2015 sama ya isunya. Kenapa kita ngeliat, wow, BTS bahasa, santai banget gitu. Oke, anyway Kak, aku ada pertanyaan yang mungkin beberapa angkatan di bawah aku dan sedikit di atas aku juga mungkin mengalami hal yang sama gitu ya Kak. Jadi entah kenapa memang dari dulu itu kita itu selalu dibilangin sama guru-guru itu adalah tentang jumlah dari sisi SMA Tarakanita gitu ya Kak. Kamu jangan galak-galak, nanti adik-adik kamu makin sedikit gitu. Kamu mau legalisir, sekolahnya udah nggak ada gitu Kak. Dan ini entah kenapa untuk aku pribadi terbawa gitu sampai sekarang gitu ya Kak. Dan dari pengalaman angkatan aku, waktu itu pun juga kita jumlah sisinya itu juga sudah menurun. Dan aku pikir ini adalah isu yang bisa kita atasi gitu ya berapa tahun ke depan, dan nyatanya menurut saya sih belum gitu ya Kak. Tahun 18, 20 itu juga kayaknya semakin sedikit gitu. Nah, pertanyaannya adalah mungkin dari Kak Rena dan Kak Andini dengan
more experience, mungkin punya berview gitu ya Kak. Isunya tuh apa sih yang menyebabkan hal ini tuh terjadi begitu ya Kak. Dan selain itu juga setelah kita tahu identifikasi akan masalahnya, kira-kira apa gitu Kak dari kita Unitarti sebagai wadah alumni yang bisa kita give back untuk membantu SMA Tarakanita 1 gitu sih Kak. Ini pertanyaan yang paling jelek ya, karena jumlah SMA, jumlah murid yang semakin menurun tuh, para alumni tuh cenderung to ignore gitu ya. We don't want to talk about it, it's too painful gitu. Mengingat kalau saya di tahun 82 untuk masuk Tarakanita ada loh yang nggak bisa keterima gitu, saking memang ada kuotanya gitu. Dan ini memang adalah di chat box pas semuanya pada bilang it's a very good questions, dan pertanyaannya jadinya ada dua untuk Rena dan Andi. Ini adalah penyebabnya kira-kira apa sih menurut pandangannya Kak Rena dan Andini, kemudian bagaimana kita menghadapi challenge itu. Silakan Ren, senyum dong Ren. Makin Iya. lama kamu makin sedih Senyum mukanya. Aduh, Intan rumah di mana Tan? Tadi kirimin makanan deh. Anggaran Kak, nanti saya Sherlock ya Kak. Iya ya, betul-betul. Silakan. Kata Kak Putri sih, kita tuh sebagai alumni yang ya sudah berumur lah gitu ya. Walaupun kita beda tipis sebenarnya Tan, umur kita beda tipis sama Intan. Nah, emang kita tuh sedih banget sih melihat gimana ya, udah makin nama Tarki tuh sudah kayaknya kok semakin redup, semakin nggak dilirik gitu ya. Bahkan aku juga, kalau boleh jujur ya, aku juga punya anak pertama aku yang udah mau masuk SMA pun aku sempat nawarin mau masuk Tarakanita enggak gini. Aduh enggak deh Mam, aku mau nerusin aja di sekolah aku yang lama gitu. Kayak tuh sedih gitu ya. Kenapa gitu ya? Mungkin banyak faktor sih. Tapi kalau dipikir-pikir gini sih, ini jadi agak diskusi nih ya. Kalau dipikir-pikir ya, beberapa SMA yang dulu-dulu yang kita anggap itu kan SMA buangan, itu kan gampang masuk situ gitu ya, beberapa SMA. Tapi justru sekarang itu yang diminatin sama ya anak-anak aku dan teman-temannya ini gitu kan. Tapi kalau memang kita lihat gitu ya, apakah ini berpengaruh, ada pengaruhnya dari Tarakanita itu sendiri, di mana sebenarnya kualitas pendidikan di SMA Tarakanita itu kan sebenarnya masih bagus ya, nggak kalah banget sama SMA yang dulu kita bilang itu buangan tapi sekarang ternyata booming banget gitu ya. Jadi menurut aku nih, kalau aku secara pribadi ya, dan ini memang pengen banget aku tuh berdiskusi sama, kalau memang aku terpilih gitu ya, berdiskusi sama suster, sama ya kayak Intan gini, sama adik-adik yang masih sekolah gitu, atau justru sama anak-anak SMP yang belum masuk, belum mendaftar gitu ya. Aku tuh juga sebenarnya pengen tahu kenapa sih mereka nggak melirik loh, di boro-boro mau ngedaftar, dilirik pun kadang enggak gitu Tarki. Itu tuh kenapa gitu. Tapi kalau saya pribadi mungkin saya jadi melihat gini. Satu, apakah kualitas Tarakanita itu sudah tidak sebaik yang dulu gitu ya. Dan menurut aku yang galak-galak itu kayaknya itu enggak deh. Dan emang itu udah cirinya Tarki gitu. Mau galak kayak mau so kakak kelas apa gencat-gencat itu emang udah Tarki banget. Tapi bukan itu sih. Menurut aku tuh pertama ya itu tadi, apakah kualitas pendidikan di SMA Tarakanita itu sendiri apakah sudah berkurang atau enggak. Tapi menurut aku sepertinya enggak. Dan itu harus diworo-woroin sih keluar. Kita tuh harus menginformasikan keluar bahwa sekarang Tarki tuh tetap bisa bersaing loh sama international school atau sama sekolah nasional plus yang naik daun gitu ya. Kita tetap. Nah, yang kedua menurut aku juga ini penting. Alumni Tarakanita ini jangan cuma di dalam aja nih woro-woro yang kelihatan kita tahu. Oh, Kak Putri sebagai storyteller terkenal itu cuma di kalangan kita doang, Kak. Tapi di kalangan luar orang tuh harus tahu kalau Kakak tuh adalah alumni Tarki loh gitu. Plus yang muda-muda nih.
Nanti kalau misalnya kayak Intan gitu ya, aku panggil ke YouTube channel aku nih, Wanita Inspiratif. Intan harus mau tuh sebagai alumni Tarki 2015. Nah, angkatan-angkatan muda ini nih Kak, yang harus kita angkat juga, yang harus kita keluarin. Kalau Intan tuh ternyata lulusan Tarakanita, Intan misalnya sekarang kerja di mana, sebagai apa, nah itu yang harus dikeluarin. Jadi jangan yang tua-tua doang, jangan yang cuman artis-artis doang lulusan Tarki yang lebih dikenalkan lagi, dikeluarkan, tapi harus yang angkatan muda. Aku senang tuh, aku tahu Lizzy Para tuh, Lizzy Para Iya, ya. Lizzy Para. Tuh keren banget, dan begitu Iya. aku bilang anakku, itu yang punya makeup Lizzy itu tuh itu loh anak Tarki. Oh ya Mam. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus diperbanyak sih. Dan angkatan muda ya, itu harus yang banyak kita keluarin lagi, kita informasikan lagi keluar. Hopefully dengan seperti itu mereka jadi mulai melirik, mungkin melirik dulu baru akan mendaftar lagi ke Tarki gitu. Itu sih, Kayak Kak. tari Bali ya, ada lirik-lirik Lirikan, dulu. kiri kanan. Oke. Memang ini masalah Tarakanita saya rasa harus ada research yang benar-benar Ya. terpadu ya, karena faktornya banyak. Kalau saya sih dulu mengingatnya, kita tuh dulu tinggalnya angkatan saya ya, daerah Kebayoran, jadi sekolah ya di Pulau Raya. Tapi kan sekarang orang tinggalnya makin lama makin jauh, ada di Tersebar ya. Bintaro, ada di BSD, itu juga saya rasa bisa menjadi faktor. Thank you Rena. Berikutnya Andini, silakan. Setuju tuh Kak, perihal lokasi itu juga salah satu dugaan aku sih, efek lokasi. Kayak teman-teman saya yang punya anak usia remaja banyak yang tinggalnya di Tangsel, dan itu kan untuk ngantar anaknya sekolah tentu jadi PR banget. jadi beban ya, jadi PR. Ya. Terus kalau mengenai namanya, kayaknya tuh sekarang Indonesia ya masih menilai peringkat sekolah masih dilihat banget ya cuma dari nilai ujian nasional sama jumlah siswi yang diterima di PTN. Nah, aku pribadi orang yang percaya EQ will take you farther than IQ. Yeah. Jadi tetap penting untuk meningkatkan pencapaian akademis siswi Tarki. Tapi mungkin bidang non-akademisnya itu juga bisa digarap, kita bisa kerjakan sesuatu yang bisa membantu meningkatkan minat calon siswi untuk daftar ke Tarki. Ya. Karena misalnya nih siswi Tarki punya kesempatan untuk bangun CV-nya sejak di SMA, rasanya menarik ya harusnya. Karena sepengamatan aku sekarang mau masuk kuliah aja kegiatan non-akademis juga jadi pertimbangan kan. Mungkin pernah ikut kepanitiaan apa atau pernah internship di mana, itu kan bisa jadi tambah. Nah, selain kesempatan untuk mengisi CV itu, mungkin siswi juga bisa didukung untuk berprestasi di lomba-lomba misalnya. Yeah. Terus keberhasilan mereka tuh harus digembar-gemborin, harus di-acknowledge, harus kalau perlu bikin press release kasih ke media supaya publik tuh tahu ini loh hasil didikan Tarki itu berprestasi, dan prestasi itu nggak hanya dinilai dari nilai ujian nasional atau keterima atau enggaknya di PTN. Yeah. Nah kayak baru-baru ini Kak, ada 2 tim dari Tarakanita, mereka 2 dari 6 tim Tarakanita ikut perlombaan Technovation nasional. Di situ mereka ditantang untuk bikin apps yang bisa mengatasi masalah sosial. Tim Tarki juara 1 dan juara 3 loh. Wow. Nasional. Wow. Dan pada saat mereka mau mengikuti lomba itu, mereka didampingi oleh mentor yang dari alumni. Jadi ini kan bukti ya, kalau misalnya alumni bisa bersinergi dengan siswi, hasilnya ternyata bisa maksimal. Yeah. Jadi kalau aku percaya tuh brand perempuan tangguhnya Tarki itu yang dari dulu ada, sampai sekarang masih ada. Di siswi Tarki yang sekarang sekolah juga itu brand perempuan tangguhnya masih ada. Cuma ini brandnya perlu lebih digaungkan. Yeah. Supaya Generation Z dan juga orang tuanya Generation Z bisa lihat dan percaya bahwa hasil pendidikan Tarki itu benar-benar bagus. Lalu kalau misalnya para siswi ini punya kesempatan untuk sinergi dengan kakak-kakak alumninya yang keren, yang profesinya beragam, terus berprestasi, ini kan nilai tambah, Kak. Betul. After all, connection itu kan aset kan. Betul. Kita kalau antar sister saling merangkul, hasilnya pasti keren. Betul. Jadi itu sih menurut aku. Thank you Mbak Andini. Mbak Intan bagaimana? Puas dengan jawabannya? Mantap Kak.
Intan banyak dapat salam gemes coba dari kakak-kakaknya. Tarki banget deh ini kita lagi ngomongin serius. Aduh Intan gemes. Tapi thank you Andini tentang kita yang menang bikin aplikasi saya pribadi nggak tahu ya. Jadi kalau nanti bisa di-share di WhatsApp grup pengen juga tuh majang di sosial media kita ya. Karena sosial media sekarang menjadi ujung tombak for everything. Thank you Andini untuk jawabannya. Mudah-mudahan Sarita sudah kembali lagi ke ruangan Zoom. Tadi dia internetnya mati. Silakan Iya, Sarita. tadi internetnya mati. Halo Kak, saya Sarita Hai, Kak. dari 2010. Yes, silakan. Jadi ada pertanyaan, sebagai alumni kan kita juga perlu sinergi sama sekolah, sama alma mater. Karena pribadi sendiri sekarang kayak udah jarang banget nih tahu tentang apa yang terjadi di sekolah atau di alma mater. Nah, bentuk sinergi yang akan dilakukan sama Kak Andini dan Kak Rena yang rutin, continue, dan berkesinambungan itu apa? Oke, aku nitip satu pertanyaan nih Sarita karena ada di chat box. Apa yang akan dilakukan oleh Rena dan Andini berkaitan dengan kualitas pengajar di sekolah? Boleh ya nitip ya, karena nih agak satu apa ya, ada agak satu nafas nih. Silakan Ren. Oke, kalau dari aku jawab yang di chat box dulu ya. Boleh. Kayaknya kalau untuk pengembangan kapabilitas dari pengajar di Tarki, yaitu memang kita harus kerja sama dengan sekolah gitu ya, yayasan ya mau dibuat seperti apa. Tapi kayaknya sih mungkin kita bisa bikin program gitu ya, kalau memang disetujui sama sekolah, misalnya bawa guru-guru Tarakanita gitu kayak studi banding ke luar negeri gitu ya Kak. Nanti kita coba cariin sponsor mungkin ya, ada yang bisa membuat satu program gitu untuk menambah ilmu kalau di luar negeri itu seperti apa sih gitu ya, sekolah-sekolah yang hits gitu. Itu satu program. Nah yang tadi aduh maaf ya ini kan makin tua ya, jadi kayaknya penampungan otak tuh kayak makin terbatas. Itu tadi pertanyaan apa sih? Jadi pertanyaannya gimana nanti kita bersinergi dengan sekolah ya, karena kan apa ya, alma mater ini harus bikin sinergi dengan alumni sekolah, rutin, continue, berkesinambungan. Berkesinambungan. Oke. Jadi mungkin itu bisa kita wujudkan lewat nanti sosmed dari ini Tarki gitu ya. Jadi juga jangan cuman pengumuman atau pengumuman atau cuman kegiatan yang dilakukan ini Tarki gitu ya, tapi bisa juga dari sekolah apa yang kayak tadi tuh dapat award apa, terus lagi mau bikin sesuatu apa. Nah, itu bisa kita masukkan juga ke konten dari sosmed ini Tarki gitu. Nah kalau kolaborasi sejauh ini sih memang kalau memang saya jadi terpilih gitu ya, itu udah masuk program kerja 100 hari kerja saya aku akan ke sekolah, akan ketemu dengan adik-adik yang masih sekolah, terus pengen bikin sesuatu apa sih yang bisa membawa nama Tarakanita mungkin catchy lagi di luar sana gitu ya, coba kita wujudkan kalau memang bisa kita lakukan gitu. Iya, betul sih, memang balik lagi langsung ke muridnya. Kalau Rena tuh langsung ke muridnya aja deh, denger gitu ya. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan, dan dream mereka apa terhadap sekolahnya. Nanti kita bantu gitu. Betul, dari betul. Kalau Andini gimana? Silakan. Oke, aku setuju sorry ya. Aku setuju banget bahwa kita perlu selalu ingat untuk kembali ke sekolah. Aku pribadi itu kembali ke sekolah tahun 2017 untuk acara Career Day. Di situ saya berkesempatan cerita tentang profesi saya yang tadi sedikit keintip yang agak-agak membosankan itu. Tentang profesi saya Investor Relations. Dan ya lumayan sih ternyata sesudah itu anak Tarkinya ada yang secara personal email saya nanya, Kak kalau mau kerja kayak kakak benar-benar harus kuliah finance nggak ya Kak? Penasaran juga mereka.
Apalagi kayak Karena gini nih profesinya diminatin banget nih sama anak-anak SMA sekarang nih. Jadi pasti kalau Karena ke sekolah banyak insights-nya yang bisa dibagi ke mereka. Nah, terus kalau untuk yang berkesinambungan, awal tahun ajar 2020 itu kan aku balik lagi ya cerita tentang Ekskul Sociopreneurship. Itu awal tahunnya. Yang tahun pertama masih betul-betul aku sama Jane yang koordinir. Tapi di tahun kedua pelaksanaan ekskul, yaitu di tahun ajar 2021-2022 ini, untuk menjamin kesinambungan ekskul itu, kita tuh udah bilang ke sekolah, kita perlu dibantu guru pembimbing. Dan sekolah langsung bilang, iya silakan, guru pembimbingnya ada 2 orang, masih muda, siap membantu, dan kita bilang ada pengurus juga. Pengurusnya dari murid. Yang kerennya, pas tahun kedua itu kurikulum udah bukan kita yang buat. Kurikulum ekskulnya yang menyusun malah murid-muridnya. Oh, oke. Jadi mereka, kita beri kesempatan, kita tanya, apa yang mau kamu pelajari? Setelah pengalaman di tahun pertama, misalnya kamu mau ikut lomba Technovation lagi, atau kamu mau internship, apa yang mau kamu pelajari? Jadi terus terang kerjaan saya itu, judul yang ngurusin ekskul udah agak ongkang-ongkang kaki nih Kak, karena udah dibantuin banget sama pengurus. Ya. Tugas kita matchmaking antara hasrat belajar mereka dengan narasumber yang topiknya selalu ada narasumbernya dari alumni. Nah, pola ini harapannya bisa diterapin juga untuk ekskul yang lain. Jadi, ayo alumni-alumni yang ilmunya banyak banget, kita sama-sama kembangkan sisi non-akademisnya. Mungkin kayak contohnya, ekskul seni bisa dikembangkan kurikulumnya yang profesional, jadi adik-adik kita yang mau daftar ke sekolah seni, dari sejak zaman SMA udah punya portfolio art yang keren. Atau mungkin yang sekarang mereka ada ekskul simple coding, mereka mungkin bisa dibekali ilmu coding yang aplikatif, pas mereka lulus SMA mereka udah bisa bikin apps, atau malah bikin startup. Who knows kan? Betul. Nah, kalau untuk alumni yang mungkin waktunya tidak bisa secara kontinu seminggu sekali ketemu murid, bisa juga sharing di alumni masterclass yang hibrid antara career day sama alumni mengajar. Lagi-lagi tujuannya supaya adik-adik kita ini belajar jangan nggak tahu tujuannya kemana. Kan kalau misalnya dijelasin, kamu kalau belajar akuntansi, kamu mudah kerja loh untuk di finance misalnya. Atau event, aku yakin event kayak Karena gitu kan juga budgeting perlu banget ya Kak. Jadi kan kalau misalnya dari SMA misalnya udah diasah accountingnya, pasti membantu juga untuk itu. Nah, itu sih yang harapannya bisa kegiatan yang berkesinambungan ya. Berkesinambungan dan saling memberdayakan ya Andini ya. Jadi tidak hanya kita feeding saja ke alumni, tetapi bagaimana alumninya bisa berdaya sehingga mereka bisa membentuk program yang paling cocok buat diri mereka sendiri. Kira-kira begitu ya urutannya ya. Sarita silakan menanggapi jawabannya Rena, menanggapi jawabannya Andini, silakan. Ya, oke. Jadi kalau ya setuju sih, karena kita untuk ada share berita-berita tentang sekolah masuk ke Instagram atau sosial media ini Tarki juga emang penting, karena sampai saat ini sih emang jarang banget tahu, udah nggak tahu tentang info di sekolah kejadiannya apa. Sama dari untuk ke ini, karena emang kan dari dulu Tarki juga ekskul tuh lumayan kental ya, maksudnya kayak semua kegiatan ekskul tuh pasti bikin kegiatan tuh yang jor-joran juga, kayak drum band, teater, itu kan kalau misalnya ada alumni yang bisa ngebangun itu lagi, kayak bikin lebih keluar lagi juga, itu membantu juga. Oke. Thank you untuk Rena dan untuk Andini. Sekarang saya akan sebentar ya, ada satu pertanyaan ya. Tentang dari Irene, dia bertanya, anggota ini Tarki kan rentang waktunya kan besar ya, dari tahun 66 sampai 2021. Sebagai networking lounge untuk seluruh anggota, kira-kira apa ya yang akan kandidat lakukan agar kebutuhan dari setiap generasi ini bisa terpenuhi? Ini kayak ngurus negara loh sebetulnya ya, karena alumni kita dari tahun 66 sampai 2021 gitu. Tapi mungkin maksudnya Irene adalah kira-kira gimana ya, setidak-tidaknya nggak 100% kali ya Irene memenuhi kebutuhan setiap angkatan, kayaknya it's impossible. Tetapi kalau bisa terpenuhi 75% aja it's already good enough gitu. Jadi kira-kira
Apa nih Rena sama Andini yang bisa dilakukan untuk memenuhi kandidat dari rentang durasi alumni yang demikian luas? Nggak usah 100% sih kalau menurut saya. Silakan Ren. Iya Kak, jadi ya kita kan pasti nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Exactly. Ya kan, dengan apapun yang akan kita lakukan pasti kan ada good and or bad-nya gitu ya. Tergantung setiap orang bisa nerima itu dengan baik atau enggak gitu. Tapi paling tidak kalau dari saya sih apapun nanti yang akan kita lakukan ya dalam bentuk kegiatan kah, dalam bentuk program campaign di sosial media atau apapun gitu ya. Toh kan kita memang punya satu niat yang sama, Andini juga saya yakin sama, yaitu memberikan yang terbaik untuk ini Tarki dan SMA Tarakanita yang kita cintai ini gitu ya. Jadi apapun kita pasti akan melakukan yang terbaik, yang menurut kita sudah baik tapi menurut orang belum baik ya akan terus kita perbaiki dan akan kita terima gitu ya. Cuman memang kalau ditanya nih untuk kebutuhannya apa setiap generasi bisa terpenuhi, menurut aku sih saya bukan tipe orang pesimis sih, tapi karena memang ini rentannya banyak dan besar sekali, mungkin dari sekarang saya udah bilang, ya saya nggak akan bisa menyenangkan semua angkatan dari angkatan 66 sampai 2021 gitu. Tapi mungkin gini Kak, mungkin kita bisa ngobrol kepada setiap angkatan ya, koordinator angkatan gitu ya. Mungkin kita akan mengadakan setiap 3 bulan sekali pertemuan gitu ya. Dan itu juga salah satu ada program aku sih. Aku pengen bikin selain dari komunitas yang sudah kita ada sekarang ini ya, tapi setiap angkatan tuh harusnya bisa bikin sebuah acara, event, mau bentuknya kecil, besar, menengah, itu terserah bentuknya seperti apa. Cuman memang mungkin buat perangkatannya dia. Atau rentannya mungkin kalau kita kan, biasa aku 97, 96, 95 gitu kan. Itu kayak dalam satu, apa sih Kak, satu masa gitu ya. Nah mungkin per angkatan 3 per angkatan ini bisa kita bikinin, kita wujudin deh, kita ngobrol bareng. Kalau aku lebih senengnya gitu sih, kita duduk, kita ngobrol bareng, kita dengerin, lo pengen apa, kamu pengen apa, ini apa, oh ya udah yuk, kayaknya ini deh yang bisa kita cepet kita iniin ya, kita lakukan gitu. Jadi kayaknya per angkatan, mungkin per 3 angkatan di dalam masa yang sama itu mungkin bisa lebih cepat dan bisa lebih menyenangkan masing-masing angkatan itu gitu. Dibanding kita kayaknya harus mikir otak dari 66 2021 kumpulin bikin apa, udah pasti Kak, nggak akan ada semua yang seneng. Pasti ada aja gitu ya. Jadi mungkin per 3 angkatan bisa kita bikinin sebuah kegiatan lah gitu. Oke. Gitu kalau aku. Itu sih mesti ngumpul di Gelora Senayan ya, Nih. Kalau ngumpul iya, di ya. Aduh, udah kayak orang demo soalnya itu kan ya, kalau kita kumpul semua. Oke, Andini gimana Andini? Iya, aku sepakat sama Karena, tentu tidak ada kegiatan yang secara spesifik bisa cocok untuk semua angkatan. Cuma aku terpikir online open house komunitas bisa membantu, karena di situ kan kita berkumpulnya karena kesamaan minat, sama social cause. Kayak aku baru gabung karena minat aku nyanyi, aku baru gabung di komunitas kita. Nah, kalau komunitas itu kita bantu untuk bisa menjaring lebih banyak alumni, kita lebih woro-worokan bahwa ada ini nih, ada wadah untuk minat kamu, mereka bisa bergabung. Lalu ke depannya mungkin bisa kita lebih perluas lagi jadi sinergi antar komunitas. Karena di dalam komunitas itu rentang umurnya juga bisa macam-macam, tapi karena kesamaan minat tuh bisa ngumpul. Nah, mungkin antara komunitas bisa di makcomblangin lagi gitu, misalnya mungkin Tarki icip-icip bisa dicomblangin sama dokter untuk bikin menu makanan yang sehat. Gitu. Itu sih yang kepikir di aku ya Kak, kalau untuk kegiatan yang bisa menjangkau lintas generasi. Ya, karena kalau kita berbicara tentang alumni Tarakanita, kita berbicara remaja tahun 60-an, remaja tahun 70-an, the 80s, the 90s,
the 2000 ya sampai yang sekarang. Itu saya bilang, makanya waktu awal-awal saya aktif untuk jadi MC dalam rangkaian acara ini, saya bilang nih kayak pemilihan Presiden Republik Indonesia loh rumitnya ya. Karena alumninya hampir 5.000 perempuan, semuanya tangguh, semuanya punya karakter yang luar biasa. Sudah jam 9:11 kalau boleh saya membuat sebuah rangkuman. Teman-teman baru saja menyaksikan ketangkasan 2 kandidat calon ketua Initarki dalam membuat programnya. Dan tentu saja saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk Rena dan terima kasih untuk Andini yang sudah ikhlas untuk mencalonkan diri menjadi kandidat ketua Initarki untuk periode 2022 sampai 2025. Dan teman-teman yang sudah hadir dalam ruang Zoom, saya juga melihatnya dari berbagai macam angkatan. Terima kasih karena sudah bertahan, ini hampir tidak ada yang left dari ruangan, semuanya stay. Terima kasih atas kehadirannya. Dan kalau boleh saya buat ringkasan, baru saja teman-teman berhadapan dengan 2 kandidat dengan 2 cara berpikir dan 2 tipe program yang sangat berbeda. Dan ada Rena ya, kemudian ada Andini. Ada Rena yang mementingkan komunikasi, ada Andini yang mementingkan komunitas, ko-nya sama gitu ya. Dan tentunya mereka berdua kalau terpilih juga tidak bisa bekerja sendiri, tetap perlu bantuan kita. Oleh sebab itu, teman-teman jangan lupa sharing pertemuan malam hari ini ke semua teman-teman angkatan bahwa kita akan segera ada pemilihan loh, dan ini adalah sebuah langkah demokrasi yang luar biasa untuk Tarakanita. Dan jangan lewatkan sequel minggu depan, diskusi lintas dekade antara kita sinergi tanpa batas dengan perwakilan angkatan 1966 sampai 1994. Hari Jumat 20 Mei, jamnya sama ya, 19.30. Dan yang terpenting, ini penting banget, jika sudah saatnya, please daftarkan diri untuk menjadi pemilih. Dan jangan lupa daftar, karena kandidat penting, tetapi voters juga penting. So your vote counts and every vote matters. Sekali lagi terima kasih kepada kandidat ketua Initarki, Rena dan Andini. Selalu diingat bahwa leadership is not about positions, tetapi it's about one life influencing others. Jadi selamat mempengaruhi semua alumni yang lain supaya kita lebih bisa bersinergi lagi. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Sisi angkatan 95. Thank you ya Sisi Sigar. Juga Ditri angkatan tahun 2000. Ini adalah perempuan dari Bali yang cantiknya luar biasa. Kemudian ada Levi 2005 dan ada Sarita angkatan tahun 2010 dan juga ada Intan 2015 yang emes-emes katanya ya, kata kakak-kakaknya ya Intan ya. Dan acara ini didukung oleh Nina Prasetya dari Nina's Kitchen. Hai Nina, thank you. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir untuk berpartisipasi malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman sekali lagi bagikan acara ini dan terus update info dari panitia yang ada di WhatsApp grup dan media sosial Initarki. Terima kasih banyak, kalau ada salah-salah bicara maaf ya, kan masih dalam rangka lebaran. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you so much. Saya Putri Suhendro undur diri dan kita ketemu sampai minggu depan. Thank you. Dan Kakak, ini mau harus foto lebih bareng, seru Kak? lagi. Oh iya, foto bareng. Kita foto lupa. dulu Mbak Putri. Oke, Kita foto oke. dulu Mbak. Foto, ayo dibuka kameranya ya. Yang belum pakai jilbab buruan pakai jilbab apa aja deh asal tertutup ya. Terus yang belum pakai lipstick zoomnya bisa di set kok, bisa pakai blush on ala-ala sama lipstick. Oke, silakan untuk yang foto. Oke, sebentar ya. Aku foto halaman pertama dulu. Oke. Kasih aba-aba kek, gimana kek? 1, 2, 3. Oke.
Berikutnya Oke, berikutnya. 1, Sebentar, Kak. Ya, 1, 2, 3. Oke, Ari nyebelin berikutnya. banget sih Ari. Kelakuan emang Sil, dia. emang belum insap. Selalu. 1, 2, 3. Oke. Oke, udah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Semuanya. Kak. Kak Maudi, Terima kasih. Kak Terima kasih Peggy, thank semua, you selamat malam. semuanya. Banyak. Sampai minggu depan. Peggy. Thank you. Iya. Bye. Kakak-kakak. Bye-bye.